Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Rek, tutor kembali lagi untuk saling bersilaturahmi lagi dan saling berbagi atau pemecahan berbagai masalah-masalah yang sering terjadi masih di ranah pemula ya, teman. Oke, Rek tutor ingin membedah soal itu ya, komentar-komentar begitu ya. Begini ya teman, sebelum kita ini berkomentar di sebuah video saya atau video insan tutor atau sebuah video manapun yang kita komentari, itu begini teman, kita ini sebelum banyak bertanya di sebuah komentar, kita ini langkah yang bagus adalah kita ini harus introspeksi dulu ya teman, introspeksi dulu dan meneliti atau memahami dulu channel kita ini seperti apa ya teman. Jadi kita ini bisa memantau lewat YouTube Studio apakah settingan-settingan di channel kita ini sudah benar, video-video kita ini sudah disetting secara benar, dan apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang dilakukan kepada channel kita, itu kita harus perhatikan teman. Apakah kita ini melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut YouTube tidak boleh, apakah itu sudah dilakukan teman. Jadi kita ini jangan terlalu jangan terlalu buru-buru bertanya di sebuah kolom komentar. Nanti kalau buru-buru bertanya terus dilakukan, lama-lama kita ini tidak tahu kelemahan apa yang ada di channel kita masing-masing teman. Kita ini harus banyak-banyak belajar diri, banyak-banyak menengok channel kita ini, perbaikannya bagaimana, cara meningkatnya bagaimana. Jadi kita ini jangan menyorot channel-channel orang lain, kok bisa kembang, bisa bagus, bisa serame, bisa itu tuh jangan seperti itu cara-cara pandangnya tuh. Pertama efektif sebelum memandang orang lain itu pertama ada loh, kita ini harus introspeksi dulu ke channel kita ini bagaimana, apa yang dilakukan kepada channel kita, apa yang diperbuat kepada konten kita, itulah sebuah nilai yang akan dipajang atau diupload di sebuah publik, akan muncul di beranda-beranda YouTube, di beranda-beranda channel-channel subscriber. Itu yang akan menentukan bahwa video kita ini memang pembuatan secara original, pembuatan secara matang, sesuai kemampuan kita, sesuai potensi kita, sesuai skill kita teman. Jadi inilah yang membuktikan bahwa personal branding itulah ya di sini tempatnya. Itulah dari introspeksi diri inilah lalu mendorong kita untuk membangun yang namanya personal branding kepada channel kita, untuk menguatkan apa berdirinya channel kita ini, berdasarkan apa, bertujuan apa, dan berkarakter apa, dan bermanfaat buat apa dan bagaimana. Inilah awal mula introspeksi diri ini menimbulkan berbagai keuntungan-keuntungan kepada channel kita masing-masing teman. Jadi kita ini jangan terlalu banyak bertanya di kolom komentar, apalagi banyak keluhan, apalagi sistem apa ayo mampir gotong royong, ayo mampir, itu jangan terus teman. Ini jangan dilakukan terus. Karena kalau kita ini paham nge-YouTube, kita ini komentar nge-like seseorang atau teman kita nge-like kita itu tahu apa yang mereka mau gitu teman, apa yang mereka mau, dan kita juga
tahu apa yang mereka maunya apa coba, ya maunya dikunjungi, ditonton full 3 video, lalu di like, di komen, dan share, kan maunya itu. Jadi jangan sampai apa mengemis gitu loh teman. Jadi membangun personal branding itu tak perlu mengemis, tak perlu apapun, begitu teman. Jadi bagaimana diri kita ini yaitu tampakkan kepada ke channel kita itu siapa diri ini, personal kita ini apa yang potensi di channel kita ini, itulah menunjukkan bahwa channel kita ini seperti ini, begitu teman. Jangan sampai channel kita ini diklaim pengemis minta tisuk, pengemis minta, jangan. Kalau seorang pelaku YouTube sudah mengerti, atau kita ya seorang kreator YouTube ini kalau udah memahami seluruh pengetahuan apa menjadi konten kreator itu ya, namanya aja kreator, berarti kan banyak kreasi. Nah, kreasi inilah supaya terhormat dan dihargai, atau meskipun kita tidak menginginkan dihormati, dihargai, tapi akan muncul secara otomatis itu karena membangun personal branding secara terhormat teman. Terhormat atau tidak, menjadi sebuah channel yang baik atau tidak, itu tergantung kita teman, dari hasil introspeksi diri itulah. Kenapa saya sering menekankan jangan banyak bertanya di kolom komentar, jangan apalagi mengeluh, apalagi mengemis subscriber, itu jangan teman. Jadi introspeksi diri ini salah satunya yaitu kita harus perbaikan itu di channel kita nih, supaya kita nih membentuk personal itu yang dimaksud itu kita mendapatkan, begitulah teman. Jadi inilah yang sering kita camkan dan sering kita ingat-ingat, bahwa channel apapun itu, lahir sebuah channel itu bagaimana karakter channel tersebut, itulah yang menunjukkan siapa kita, apa maunya kita, dan untuk siapa. Nah, ini kan sudah terbaca sebenarnya kita ini siapa gitu. Jangan pernah menutupi sesuatu, apapun yang ada diri, sampaikan dengan apa adanya, konten apapun apa adanya, sampaikan dengan apa adanya. Ini akan mudah dicerna dan mudah diterima oleh orang lain teman. Jadi personal itulah yang membentuk sebuah jalur atau pintu-pintu teman-teman kita ini akan mampir, siapa orang ini, karakter dia apa. Makanya kita ini akan ditemani, dihampiri, ya kan, dikunjungi lalu disubscribe gitu kan. Dikunjungi, disubscribe bukan berarti terus berguru, begitu bukan. Jadi bukan kok terus dipanggil guru atau siapa suhu, bukan begitu yang dimaksud. Personal branding itu bukan berarti terus menjadi guru, itu bukan teman. Personal branding itu hanya hanya membentuk karakternya supaya menjadi contoh-contoh bagi channel-channel lain, menunjukkan bahwa dirinya itu siapa, gitu aja teman. Bukan berarti untuk membentuk channel ini sebagai guru atau sebagai pakar, bukan begitu teman. Hanya membentuk sebuah kejelasan kepada personal branding kita ini seperti apa, itu saja teman. Untuk menjelaskan siapa diri ini, misinya apa, tujuannya apa, gitu saja teman. Jadi tidak banyak-banyak. Jadi hanya semacam itu saja, simpel dan singkat. Makanya kalau saran saya itu, sebelum banyak berkomentar, sebelum banyak berbicara di kolom komentar, lebih baik kita ini introspeksi, perbaikan channel, apa yang kurang ini, apa yang kurang bagus, apakah saya ini kurang percaya diri atau apa, ini kan kita tahu channel kita ini apa, konten kita ini apa gitu. Nah, kita harus, yang dimaksud penggalian itu di sini teman.
Itulah yang disebut pengkarakteran sebuah channel, itu seperti itu. Aku rasa sampai di sini paham ya teman. Nanti kalau kira-kira kurang boleh diulang-ulang. Saya yakin ini semua channel akan membentuk semacam ini. Ke depan itu menjadi YouTuber besar itu juga selalu membentuk karakternya sendiri teman. Jadi ini langkah-langkah supaya kita ini semakin lama semakin baik, bahwa kita ini memang serius untuk membentuk menjadi yang menjadi katanya ingin menjadi YouTuber itu loh teman. Jadi ini harus diingat supaya karakter personal branding ini harus selalu dibentuk. Jangan banyak bicara, jangan banyak bertanya, lebih baik banyak belajar dari channel kita masing apa kekurangan. Itulah yang disebut karakteristik personal branding dalam channel ber-YouTube itu teman. Oke, itu dulu ya. Nanti akan aku ada bahasan lain, dan ikuti jejak-jejakku dan ikutin video-video React Tutor, apa yang perlu dibedah, apa yang perlu dikaji ya teman. Aku rasa cukup itu. Semoga selalu semangat konten, selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.